Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Maria Winda, kakak dari kelompok KKN PPM UGM Subunit B. Nah, di sini kakak sudah membuat video pelajaran matematika kelas 8 semester 1 bab 1. Judulnya Pola Bilangan. Sebelum menonton video ini, teman-teman bisa loh mengerjakan soal yang sudah kakak sediakan di kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal klik link Google Form yang sudah kakak sediakan. Nah, nanti di video part 3 nanti kakak juga menyediakan latihan soal. Nah, adik-adik bisa tuh ngerjain latihan soal itu. Kakak juga udah menyediakan pembahasannya. Oke? Mari kita langsung aja mulai pembahasannya. Jangan lupa siapkan kertas dan bolpen. Kita catat bersama-sama. Oke. Adik-adik tahu nggak apa itu pola bilangan? Nah, jadi pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi, nanti ada bilangan-bilangan, ada kumpulan bilangan. Nah, mereka itu memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, adik-adik bisa memperkirakan tuh bilangan kesekian itu kira-kira angkanya berapa ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, di pola bilangan sendiri itu ada macam-macam jenis. Ada pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan Pascal, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika, dan ada juga geometri. Nah, di video part 1 ini nanti kita akan membahas jenis pola yang pertama ini sampai ke 7 ya. Ke 8 sama 9-nya nanti ada di part 1, part 2 gitu ya. Nah, di pola bilangan itu nanti ada istilah yang harus adik-adik kenal. Yang pertama yaitu U. U itu adalah suku atau urutan bilangan. Kemudian ada juga UN. UN itu suku ke N atau urutan bilangan ke N. Kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan pola bilangan itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama cara coba-coba. Yang kedua itu kita bisa pakai rumus. Gitu ya. Nah, kita coba deh yang nomor 1 dulu. Ada 2, 4, 6. Kalau adik-adik ngeh, ini kan bilangan genap semua. Ini merupakan salah satu contoh dari pola bilangan genap. Kemudian kita coba aja cari polanya ya. Kalau adik-adik perhatikan, ini kan dari 2 ke 4. Itu kan ditambah 2, ya kan? 4 ke 6, tambah 2 lagi, ya kan? Nah, berarti bilangan berikutnya ya ditambah 2. 6 tambah 2 berapa? 8 tambah 2 lagi, 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Kayak gitu ya. Contoh yang ini. 1, 3, 5. Kan bilangan ganjil tuh. Nah, ini contoh pola bilangan ganjil. Ya. Kalau adik-adik perhatikan lagi, ini kan 1 ke 3 itu kita tambah 2. 3 ke 5 juga ditambah 2. Nah, seterusnya berarti tambah 2 terus. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang contoh yang ketiga. 2, 4, 8, titik, 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 titik. Oh, ada 4, titik, titik lagi. Nah, ini gimana? Adik-adik bisa pause videonya, coba temukan polanya sendiri. Nah, ini kakak langsung bahas aja. Dari 2 ke 4 itu kan kita kalikan 2 ya. 4 ke 8 kalikan 2 lagi. Berarti seterusnya ini juga dikali 2. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. Oh bener ya, berarti ini pola bilangan perkalian 2 ya. 64 kali 2 berarti 128. Ya gitu ya. Contoh lagi yang ini. 27, 9, 3. Gimana coba? Coba adik-adik pause videonya, dipikir dulu. Di sini kakak langsung jawab aja. 27 ke 9 itu kan dibagi 3 ya. 9 ke 3 itu juga dibagi 3. Berarti ke sini juga dibagi 3, bagi 3, bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, sepertiga ya. Sepertiga bagi 3, 1/9 gitu. Nah, kalau bingung kayak gini deh. Itu kan 27 tuh dibagi 3. Kayak gini kan. Atau ini sama aja kayak 27 dikali 1/3 sama dengan 9. Kemudian 9 dikali 1/3 sama dengan 3. 3 kali 1/3 sama dengan
1. Kemudian 1 dikali sepertiga sama dengan sepertiga, dan seterusnya gitu ya. Contoh yang ini gimana coba? Nah, jadi pola bilangan itu nggak selalu kita mencari hubungan dari dua bilangan yang berurutan gitu ya. Bisa aja lompat gitu. Kayak gini nih. Negatif 5 ke negatif 1 itu kan kita tambah 4, ya enggak? Nah, negatif 1 ke negatif 3 ditambah 4 juga kan? Nah, berarti ini ke sini ditambah 4 juga. Berapa deh? 3 tambah 4, 7. Ke sini lompat 1 gitu kan? Tambah 4, lompat 2. 7 tambah 4 berapa? 11. Gitu ya. Nah, yang ini nih 2 ke 5. Kita tambah berapa nih? Tambah 3 toh. 5 ke 8 juga ditambah 3. 8 ke sini ditambah 3 juga. Berarti berapa? 11. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang ini. Gimana coba? Di pause dulu videonya. Adik-adik coba pikir dulu. Oke, langsung aja dibahas. Ini kan tadi lompat 2 kayak gini kan. Nggak selalu lompat 2, nggak selalu lompat 1. Bisa aja lompat 3 kayak gini nih. Negatif 3 ke negatif 2 kita tambah 1 ya kan. Negatif 2 ke negatif 1 tambah 1 lagi. Berarti negatif 1 ke sini tambah 1 ya. Berapa? 0. Kayak gitu ya. Terus 4 tambah 3 berapa? 4 ke 3 dikurangi 1 kan. Kemudian 3 ke 2 juga dikurangi 1. Berarti 2 ke sini kita kurangi 1, hasilnya 1. Kemudian 5 ke 10. 5 ke 10 kan ditambah 5. 10 ke 15 ditambah 5. Berarti ke sini juga tambah 5. Hasilnya berapa? 20. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Gimana nih teman-teman? Ini itu disebut dengan bilangan Pascal ya, barisan bilangan Pascal. Jadi sebenarnya ini tuh didapat dari sini nih. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, pola bilangan Pascal itu barisan bilangan yang ditutup dengan angka 1 ya, diapit dengan angka 1 kayak gini nih ya, selalu angka 1. Kemudian 2 ini didapat dari 1 tambah 1 gitu ya. Nah, 2 ini kita dapat dari 1 tambah 1 ya. 3 ini 1 tambah 2. Ini juga 1, 2 tambah 1 ya kan. 4 ini didapat dari 1 tambah 3. 6 didapat dari 3 tambah 3. 4 dari 3 tambah 1. Kayak gitu ya. Dan selalu diapit dengan angka 1. Nah, pola yang atas ini itu merupakan jumlahan setiap barisnya ini ya. Kalau nggak percaya nih kan baris pertama 1 nih. Kemudian baris kedua 1 tambah 1 2 toh. Kemudian baris ketiga 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Baris keempat 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 8. Kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini polanya gimana coba? Gampang ya, ini tinggal dikali 2 toh. 1 ke 2 itu kita kalikan 2. 2 ke 4 kita kalikan 2 lagi. 4 ke 8 kita kalikan 2. 8 ke 16 kalikan 2. Berarti ke sini itu juga kalikan 2. 16 kali 2 berapa? 32. 32 kali 2 64. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Yang ini 1, 1, 2, 3, 5. Gimana? Ini barisan ini itu disebut barisan Fibonacci ya.
Kalau kalian baca di buku paket itu udah ada tuh. Jadi dua bilangan pertama ini selalu sama ya, 1 sama 1. Kemudian bilangan berikutnya merupakan jumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi 1 tambah 1 kan 2 nih. 3 itu didapat dari jumlahan dua bilangan sebelumnya. 1 tambah 2, 3 kan. 5 itu dari 2 dan 3. Gitu toh. Nah, berarti yang titik-titik di sini diisi berapa? Ya 3 tambah 5, 8. Titik-titik di sini 5 tambah 8 berapa? 13. Ya kan? Kayak gitu teman-teman. Atau kalau kalian mau membuat pola ya, kita balik lagi ke nomor 7 ini. Kita buat polanya. Ini kan suku pertama ya, suku pertama itu tadi U1 itu sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 4, U4 sama dengan 8 ya toh. Nah, ini kan sama aja 2 pangkat 0 ya. Angka berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1 ya. 2 ini bisa kalian tulis 2 pangkat 1, 4 itu 2 kuadrat, 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti suku kelima berapa? 2 pangkat 4 ya. Hasilnya berapa tadi? 32. Nah, berarti suku ke N, UN, suku ke N itu sama dengan 2 pangkat berapa? N min 1 ya. Ini kan N-nya 5, pangkatnya N min 1, 5 kurangi 1. Ininya 4, ini 3 ya toh, 4 kurangi 1. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kalau nanti misal ditanya suku ke 100, ya berarti tinggal 2 pangkat 100 kurangi 1, 99. Hasilnya berapa? Banyak banget ya, besar banget. Kayak gitu. Oke deh, kita lanjut aja ke yang nomor 9. Nomor 9 ini disebut pola barisan persegi ya. Jadi ini kan banyak lingkarannya, ada 1, ini ada 2 kali 2 ya, 4. Ini ada 3 kali 3, 3 kali 3, ada 9. Kalau nggak percaya hitung sendiri deh. Ini ada 4 kali 4, berapa? 16. Kayak gitu ya. Nah, kalian sadar nggak nih polanya apa? Dikuadratkan ya. Jadi U1 itu kan 1, U2 sama dengan 4. 4 itu kan 2 kuadrat, 1 itu 1 kuadrat ya, sama aja toh. U3 itu kan 9, 9 itu 3 kuadrat. U4 itu sama dengan 16, 16 itu 4 kuadrat. Berarti UN suku ke N itu sama dengan N kuadrat, ya kan? Ininya N-nya 4, dia jadi 4 kuadrat. N-nya 3 jadi 3 kuadrat. Kayak gitu toh, semoga bisa dipahami. Nah, nanti kalau ditanya U ke 100, suku ke 100, ya tinggal 100 pangkat 2. Tinggal dikuadratkan ya. Jadinya berarti 10.000. Nah, gitu ya. Contoh lagi yang ini disebut pola bilangan persegi panjang, ya kan? Bentuknya kan persegi panjang nih. Nah, ini jumlah lingkarannya ada berapa? Ada 2. Ini 3 kali 2 berapa? 6 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 3, 12 ya kan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 4 berapa? 20 ya kan. Kita data dulu nih. U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 12, U4 sama dengan 20. Nah, polanya gimana coba? Mudah ya, 2 ini kan 1 kali 2 ya toh. 6 itu 2 kali 3, 12, 3 kali 4, 20, 4 kali 5 ya toh. Nah, ini suku ke 1 sama dengan 1 kali 2, suku kedua sama dengan 2 kali 3. Nah, berarti suku ke N itu sama dengan N dikali N plus 1 ya enggak? Ya kan? Nah, berarti kalau ditanya nanti suku ke 100, ya berarti tinggal 100 dikali
100 tambah 1, 101 sama dengan 10.100. Kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Ini kan jumlah lingkarannya ada 1, ini 3, ini ada 4, 5, 6, ini ada 10. Nah, pola yang bisa dibuat gimana? Kita coba didata dulu. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U4 sama dengan U4, U3 sama dengan 6, U4 sama dengan 10. Nah, apa nih? Gimana nih? Kalau kalian lihat dari pola bilangan persegi panjang, itu kan ini setengahnya, ya toh? Ya kan? Setengah dari 2, 1, setengah dari 6, setengah kali 6, 3, setengah kali 12, 6, ya kan? Setengah kali 20, 10, gitu kan? Bentar, tak tulis dulu deh biar nggak bingung. Ini kan setengah kali 1, ini setengah kali 6, 6 ini setengah kali 12, 10, setengah kali 20, iya kan? Nah, 1, 6, 12, 20 itu kan polanya ini toh, lah berarti UN itu sama dengan setengah dikali N kali N plus 1. Gampang toh? Atau kayak gini nih nulisnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nih, gak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Kalau nanti misal ditanya suku ke 50, ya berarti tinggal 50 kali 50 tambah 1, 51 dibagi 2, hasilnya berapa? Kayak gitu ya. Oke, kita coba contoh yang lain. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Jika angka pada bilangan sekian diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Gimana ini? Ini kalau kalian perhatikan bilangannya kan selalu sama setiap 5 angka toh. Kayak gini. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 5, diulang lagi 2, 3, 4, 3, 5, diulang lagi 2, 3, 4, 3, 5. Berarti bilangan ini itu berpola 5. Atau berulang setelah 5 kali kayak gitu. Nah, untuk mencari angka ke 100 itu kita tinggal membagi saja. 100 dibagi 5, hasilnya berapa? 20, sisa 0. Kalau sisa 0 berarti akan sama dengan suku ke-5. Suku ke-5 tuh yang mana? Ini 2 ini suku ke-1. 3 itu suku kedua, 4 itu suku ketiga, 3 itu suku keempat, 5 itu suku ke-5. Berarti angka ke 100 sama dengan 5. Kayak gitu ya. Nah, kalau bingung kok bisa Mbak sisa 0 kok bisa sama dengan suku ke-5? Nah, kita data dulu deh. Kita data dulu suku ke, terus bilangannya berapa, terus sisa dari suku ke berapa dibagi 5 gitu ya. Kita buat tabelnya dulu biar nggak bingung. Nah, suku ke-1 tadi kan bilangannya 2, suku ke-3 bilangannya suku kedua bilangannya 3, suku ke-3 bilangannya 4, suku ke-4 bilangannya 3, suku ke-5 bilangannya 5. Ya, ngikutin ini nih, suku ke-1 bilangannya 2, suku kedua bilangannya 3, dan seterusnya. Suku ke-6 bilangannya berapa? 2 toh. Suku ke-7 bilangannya 3. Suku ke-8 bilangannya 4, suku ke-9 bilangannya 3, suku ke-10 bilangannya 5. Kayak gitu kan? Dan ini dari suku ke-6 sampai suku ke-10 itu kan kita mengulang lagi suku ke-1 sampai ke-5, ya kan? Nah,
kemudian kita hitung sisa dari ini dibagi 5. 1 dibagi 5, sisa berapa? 1. 2 dibagi 5, sisa 2. 3 dibagi 5, sisa 3. 4 dibagi 5, sisa 4. 5 bagi 5, sisa 0. Bingung nggak kenapa kok bisa sisa 1? Jadi kayak gini. Kalau di porogapit 1 dibagi 5, gitu kan? Nah, 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 1? 5 kali 0, ya kan? Kemudian 0 kali 5, 0. Kita kurangi, hasilnya berapa? 1 kurangi 0, 1. Nah, 0 ini disebut hasil bagi. 1 disebut sisa. Berarti 1 dibagi 5, sisa 1. Kayak gitu. 2 dibagi 5, nanti juga sisa 2. Coba kalian hitung sendiri. Nah, nanti 5 dibagi 5, sisa 0. Karena kan kayak gini nih kalau di porogapit. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 5 ya? 5 kali 1. 1 kali 5 berapa? 5. Dikurangi 0. Nah, sisanya 0 kan? Tuh, contoh yang ini nih, 6 dibagi 5. 6 dibagi 5. Hasilnya berapa? 5 kali berapa yang mendekati 6? Kali 1 kan? 1 kali 5, 5. Dikurangi 6 kurangi 5, 1. Oh, berarti sisanya 1. Nanti kalau kalian coba 7 dibagi 5, sisanya sama dengan 2. Ini sisa 3, sisa 4. Ini sisa 0 ya. Akan sama kayak gini. Nah, karena tadi 100 dibagi 5 itu sama dengan 20 sisa 0, berarti yang sisa 0 ini itu bilangannya berapa? 5 toh. Berarti angka ke 100 sama dengan 5. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Semoga paham ya, semoga. Oke, kita coba satu lagi nih, satu lagi. Contoh ke-13. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Gimana coba? Kalian sebenarnya bisa sih hitung manual ya 2 pangkat 100 itu berapa, tapi itu kelamaan, terus angkanya juga besar banget. Jadi kita pakai pola, kita cari polanya ya. Coba, ini kan yang ditanya 2 pangkat 100 toh. Nah, coba deh kita pangkatkan dulu. 2 pangkat 1 hasilnya berapa? 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 berapa? 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7 hasilnya 128. 2 pangkat 8 hasilnya berapa berarti? 65, 256. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan, kan yang ditanya angka satuan nih. Nah, ini kan angka satuannya ini toh 2486. Ini diulang lagi angka satuannya 2486. Kayak gitu kan? Nah, berarti ini berpola berapa? Berpola 4. Berpola 4 ya, karena berulang setiap 4 kali ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita ulangi lagi kayak gitu. Nah, terus cara nyari angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100 gimana? Ya tinggal kita bagi aja 100 dibagi 4 sama dengan berapa? 25. Sisa 0. Ya, kalau sisanya 0 berarti akan sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti bilangan angka satuan pada 2 pangkat 100 yaitu 6. Kayak gitu. Bingung nggak nih ya? Kalau bingung itu kita cari sisa dari pangkatnya ini dibagi dengan 4 ya. 1 dibagi 4 nanti kan sisa 1, 2 dibagi 4 sisa 2, 3 dibagi 4 sisa 3, 4 dibagi 4 nanti sisa 0. Ini balik lagi. 5 bagi 4 nanti sisa 1, 6 bagi 4 sisa 2, 7 dibagi 4 nanti sisa 3, 8 bagi 4 itu kan 2, sisanya 0. Kayak gitu ya. Kalau bingung, coba pakai cara porogapit yang beberapa menit lalu sudah kakak jelaskan kayak gitu ya. Oke deh, kalau masih bingung kita coba cari lagi. Berapa
angka satuan pada bilangan 2 pangkat berapa ya enaknya, 2 pangkat 46 deh. Gimana nih? Ya kita tinggal dibagi aja ya. 46 dibagi 4 berapa? Coba porogapit, 46 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? 4 kali 1, 1 kali 4, 4 dikurangi 6. 4 kali berapa yang hasilnya 6? Kali 1 ya, 1 kali 4, 4 dikurangi 2. 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti hasil baginya itu adalah 11 sisa 2. Nah, karena sisa 2 berarti angka satuan pada bilangan 2 pangkat 46 adalah yang sisanya 2 adalah 4. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan kakak lumayan mudah dipahami. Nah, sampai jumpa di video part selanjutnya. Kita akan membahas aritmatika, barisan bilangan aritmatika dan geometri. Oke, kalian coba-coba latihan lagi di buku paket. Nah, itu kan ada banyak. Nah, di sana itu ada macam-macam soal. Kalian bisa coba. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti kakak usahakan untuk menjawabnya. Oke, terima kasih.